Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat moderasi, berjumpa kembali dalam tayangan podcast Warta Moderasi Kemenak Sultra bersama saya Waode Asnani. Dan saat ini telah hadir peneliti Litbang Agama Makassar dan BRIN Bapak Syamsurijal. Ya. Iya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum untuk seluruh sahabat podcast juga dimanapun berada. Iya, baik. Ya. Selamat datang di Sulawesi Tenggara Pak, dan selamat berkunjung di Geraha Moderasi Kemenak Sultra. Senang sekali ya dapat berkunjung ke sini melihat Geraha Moderasi yang sungguh luar biasa menurut saya. Saya barusan melihat satu tempat yang memuat beberapa hal yang saya kira menarik untuk kita pelajari untuk pengembangan moderasi ke depannya gitu. Iya, kemudian berbicara tentang moderasi beragama nih Pak. Iya. Bagaimana sudut pandang Bapak tentang moderasi beragama yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya ini? Ya, pertama-tama moderasi beragama ini menjadi salah satu isu penting sekarang ya dalam konteks kita bernegara dan berbangsa gitu. Dan ini dimulai sebagai respon terhadap setidaknya dua hal yang sedang mencuat tidak hanya di Indonesia tapi di dunia pada umumnya. Yang pertama itu apa yang disebut oleh para ahli sebagai bangkitnya kembali kelompok-kelompok yang sekarang kita anggap sebagai radikal atau orang-orang yang berpaham radikal itu sendiri. Lalu yang kedua, menguatnya politik identitas dalam konteks gerakan politik, khususnya di beberapa tempat di Indonesia ini ketika terjadi pilkada itu muncul politik identitas ini untuk kepentingan-kepentingan politik elektoral gitu. Nah, saya kira ini yang penting untuk direspon oleh negara kita. Dan saya kira seluruh elemen bangsa termasuk kelompok-kelompok civil society agar tidak berkembang lebih jauh kan, karena ini potensial untuk pertama-tama apa yang kita sudah bangun selama ini bahwa negara kita ini adalah negara yang sangat rukun, toleran dan seterusnya, itu bisa agak bermasalah dengan munculnya dua persoalan itu tadi. Kemudian yang lain, ini juga respons untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya seluruh agama pada hakikatnya khususnya yang berkembang di Indonesia itu secara substansial menginginkan apa yang kita sebut sekarang dengan moderasi beragama gitu. Jadi apa yang terjadi saat ini itu tidak mencerminkan identitas keberagamaan masyarakat Indonesia secara lebih umum gitu ya. Itu hanya kasus-kasus yang sifatnya dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, tapi tidak menjadi representasi dari paham, sikap dan cara keberagamaan masyarakat umat beragama secara umum di Indonesia gitu. Itu dulu poin pertama yang saya ingin sampaikan. Nah, kita masuk ke Sulawesi Tenggara ini. Memang Sulawesi Tenggara ini salah satu tempat yang beberapa kali kita melakukan riset di sini, khususnya indeks kerukunan beragama. Baik secara nasional, berulang-ulang dilakukan riset di sini, maupun terakhir itu dilakukan riset spesifik khusus untuk Sulawesi Tenggara, seluruh kabupaten diriset, dan hasilnya Sulawesi Tenggara adalah salah satu daerah yang moderasi beragamanya itu tinggi, kategori indeks kerukunan beragamanya itu pada kategori tinggi, sekitar angka 73, sekian ya, itu menunjukkan bahwa kerukunan di sini dari berbagai aspek, dari beberapa variabel yang kita ukur itu berada pada posisi yang tinggi gitu. Nah, tentu ini ada beberapa hal yang menunjang saya kira di situ. Yang pertama karena keterlibatan dari pemerintah ya untuk ikut menjaga kerukunan beragama itu. Yang melalui tentu saja khususnya sekarang ini dalam 3 tahun terakhir saya kira turun langsungnya misalnya Kementerian Agama untuk melakukan advokasi, saya bahasakan semacam itu, terhadap konteks toleransi atau kerukunan kita, itu ikut mendorong tingginya tadi nilai indeks kerukunan umat beragama itu. Jadi keterlibatan ini kelihatan ada efeknya terhadap pengembangan dari kerukunan umat beragama khususnya di Sulawesi Tenggara gitu. Nah, mengapa begitu? Karena memang saya lihat di beberapa pertanyaan-pertanyaan di survei itu tingkat kepercayaan masyarakat kepada tokoh-tokoh ya, khususnya tokoh-tokoh agama dan termasuk juga sebenarnya pemerintah itu masih cukup bagus gitu ya. Dan itu masuk kategori tinggi. Artinya kalau pemerintah yang dikategorikan sebagai tokoh masyarakat di tempat itu
ikut terlibat di dalam mendorong moderasi beragama ini atau toleransi, salah satu aspek dari moderasi beragama, saya kira masih punya pengaruh gitu di masyarakat gitu. Nah, itu saya kira poin pertama yang saya ingin sampaikan. Cuma di titik tertentu juga ada beberapa hal yang mungkin bisa dievaluasi dari konteks indeks kerukunan beragama di hasil indeks yang dilakukan oleh teman-teman Litbang itu. Salah satunya adalah kalau dalam hubungan antara agama, jadi hubungan antar ya, jadi antar agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, itu semuanya bagus, kategorinya tinggi. Meskipun ada level-level tertentu yang kira-kira turun, tapi masih dalam ambang kalau dalam skala pengukuran kami itu masih ambang kategori tinggi gitu di dalam survei kami. Tetapi khusus untuk inter umat beragama, jadi toleransi kita antara sesama dalam satu agama itu agak turun ya, agak turun. Dia hanya ada di angka 6, sekian, 60 lebih, 60 ini. Kalau dilihat kategorinya itu masih masuk kategori tinggi. Cuma kalau dibandingkan dengan misalnya kerukunan dalam konteks lain, misalnya kesediaan untuk bekerja sama dengan penganut agama lain dan seterusnya, apakah bersedia hidup di sekitar kita itu penganut agama lain, itu pasti lebih tinggi dibanding dengan konteks itu tadi. Konteks toleransi kita terhadap sesama agama sendiri gitu. Dan itu banyak direpresentasikan oleh Islam. Ya harus kita jujur katakan begitu ya. Jadi misalnya masih banyak yang responden yang ditanya itu belum bisa menerima tradisi keberagamaan yang dijalankan oleh mazhab yang lain atau kelompok-kelompok yang lain di dalam masyarakat gitu. Misalnya gini, ada pertanyaan bagaimana pandangannya misalnya kalau melihat perayaan-perayaan tertentu, misalnya ada kelompok yang melakukan maulid pembacaan Barasanji. Nah, masih ada masyarakat yang merasa itu tidak bisa mereka terima karena itu bukan ajaran dari Islam dan seterusnya gitu. Nah, jadi saya kira hal itulah yang menyebabkan sedikit menjadi turun nilainya. Tapi bukan berarti turun menjadi kategori sedang ya, masih di kategori tinggi. Cuma kan dalam pengukuran kami itu 61 itu sudah masuk kategori 61 ke atas sudah masuk kategori tinggi. Apalagi kalau sudah 70. Cuma itu tadi perbandingannya kan, yang 170 sekian lebih, ada yang sampai 80, 79, tapi yang ini masih di kategori 60 sekian kan begitu, Bu. Nah, tapi saya kira ini harus ada catatan penting di sini ya, bahwa yang memang muncul dari hasil pengukuran kami itu sebenarnya lebih kepada pikiran orang dan sikap orang terhadap sesuatu. Nah, saya diskusi misalnya dengan teman-teman di sini terakhir ini dalam beberapa hari ini, ada Pak Pendais, ada Pak Idaman kemarin. Sebenarnya, kalaupun misalnya menurut yang kami dengarkan, kalau terjadi kegiatan-kegiatan itu di masyarakat, misalnya ada yang melakukan maulid, ada yang membaca Barasanji, sesungguhnya tidak ada juga masyarakat yang lain, misalnya yang tidak setuju tadi itu, yang datang misalnya menghalangi itu. Tidak ada juga misalnya yang mengeluarkan ujaran kebencian datang ke sana memaki-maki bahwa yang kau lakukan itu bid'ah, syirik dan seterusnya. Nah, itu hanya ada di dalam pikiran. Jadi hanya ada di dalam sikap cara beragama sekelompok orang di dalam memandang praktik-praktik keagamaan kelompok lain gitu. Nah, pada tataran ini menurut saya disinilah toleransi kita harus jaga gitu ya. Sejauh apa yang dilakukan oleh orang itu masih berada pada tataran pikiran dan sikap, tidak bisa memang kita hakimi ya bahwa itu sesuatu yang salah misalnya, karena tidak bisa kan pandangan keagamaan orang itu lalu kita anggap bahwa itu suatu persoalan gitu. Sejauh pandangan keagamaan itu tidak diimplementasikan dalam bentuk tindakan atau sekurang-kurangnya dia sudah mewujudkannya dalam ucapan, misalnya ujaran kebencian, maka itu haknya dia gitu. Nah, disinilah posisi kelompok-kelompok yang menggerakkan toleransi itu sejauh mana bisa menerima kelompok yang dianggap intoleran itu tadi, ya, atau katakanlah dalam tanda kutip sedikit konservatif di dalam konteks toleransi gitu. Nah, ini yang juga secara umum saya kira bukan hanya di Sulawesi Tenggara, tapi di Indonesia itu masih menjadi persoalan. Nah, kalau kita melihat di media sosial kan, kubu yang menganggap dirinya toleran itu kan juga sering mendiskreditkan yang dianggapnya intoleran. Kita dengarkan kan istilah-istilah misalnya yang masih berkembang, kadal burung, kadrun kan begitu, atau kemudian kecebon dan seterusnya.
Bagi saya di dalam konteks mendorong toleransi itu tidak sehat. Baik yang menganggap dirinya toleran dengan mengkonstruksi ujaran seperti itu terhadap yang dianggapnya tidak toleran, itu artinya kesiapan dia untuk menerima pikiran yang berbeda dengan dia itu juga belum siap gitu. Nah, sehingga menurut saya cara seperti ini malah bisa akan mempertajam nanti pembelahan antara apa yang kita sebut dengan kelompok konservatif dengan orang-orang yang menganggap dirinya moderat. Nah, seharusnya yang moderat itu harus membuka diri, ya terbuka untuk menerima seluruh pandangan itu tadi. Iya. Termasuk yang kita anggap konservatif itu harus diterima. Kalau menamakan dirinya orang moderat kan. Iya. Nah, itu yang masih menjadi persoalan secara umum saya kira di Indonesia, dia hanya di Sulawesi Tenggara, yang perlu kita carikan jalan keluar, yaitu dengan, menurut saya salah satunya itu adalah dengan membuka ruang dialog. Jadi ruang dialog ini harus diperlebar, tidak hanya dialog dengan orang-orang yang sefrekuensi atau kelompok yang sefrekuensi, tapi juga mencoba memperlebar dialog itu kepada kelompok yang tidak sefrekuensi dengan cara kita berpikir. Jadi sekarang ini sudah harus dibuka kemungkinan untuk berdialog dengan kelompok-kelompok yang kita anggap konservatif itu tadi, yang kita anggap intoleran itu tadi. Apa sih gagasan mereka tentang toleransi dan moderasi sebenarnya, itu harus kita dengarkan juga sama-sama gitu. Nah, ini yang masih dalam konteks gerakan moderasi beragama sendiri, saya kira secara umum ini karena saya adalah peneliti, jadi saya harus memberi masukan kan. Nah, dalam konteks gerakan moderasi beragama, baik yang dilakukan oleh negara maupun oleh kelompok-kelompok sipil di bawah, itu masih belum mempertimbangkan ini. Sejauh ini saya masih melihat kelompok itu masih ditempatkan sebagai problem atau tantangan di dalam moderasi, bahkan titik tertentu, titik terjauh dianggap musuh di dalam konteks moderasi beragama atau toleransi. Bagi saya itu tidak sehat untuk membangun moderasi beragama. Gitu. Jadi menurut Anda solusinya ini harus seperti apa? Tadi itu kita harus perlebar dialognya. Iya. Jadi dialognya bukan hanya kepada kelompok yang sefrekuensi, tetapi sudah mulai harus dibuka dialog kepada kelompok-kelompok semacam itu. Iya, baik. Dan dalam beberapa kasus-kasus tertentu berhasil sebenarnya ya. Ada kelompok di tempat lain yang saya temukan, kelompok masyarakat sipil yang melakukan dialog dengan kelompok-kelompok ini berhasil. Karena beberapa dari mereka itu sudah masuk menjadi bagian dari penggerak toleransi misalnya. Jadi kalau di Sulawesi Selatan itu ada namanya kelompok komunitas cadar garis lucu. Ya, yang tadinya bercadar konservatif pakaian hitam-hitamnya, kemudian diajak berdialog, sekarang lebih terbuka. Dan tetap dengan identitasnya bercadar, ya, tapi cadarnya sekarang sudah warna-warni. Kalau dulunya katanya memang harus hitam-hitam. Ya, warna gelap. Ya, gelap. Sekarang dia sudah pakai pink dan seterusnya. Dan udah enak ngobrol, dan sekarang malah menjadi penggerak toleransi, bisa bekerja sama dengan kelompok-kelompok Buddha, Hindu, Kristen, dan seterusnya. Saya kira ini yang penting dilakukan ke depannya gitu. Iya, baik. Barangkali Pak sedikit testimoni tentang gerakan moderasi Kemenak Sultra. Nah, itu dari tadi saya terkagum-kagum ini waktu saya masuk ini. Pertama, ini tentu saja sudah ada satu ruang dialog yang dibuka. Ruangnya sudah ada secara fisik ya. Tinggal substansinya diisi. Dan menurut Pak Kamil tadi, ini memang menjadi tempat dialog bagi seluruh kelompok agama yang berbeda. Dan saya tambahkan bisa juga didorong teman-teman yang lain yang sesama umat Islam yang kita selama ini anggap konservatif, mantan-mantan HTI coba diajak berdialog di Geraha ini. Kalau sudah berhasil mengajak HTI berdialog, mantan-mantan FPI berdialog di ruang ini dan sama-sama menggagas tentang toleransi dan soal soal kebangsaan kita, itu saya kira jauh luar biasa. Tapi catatan saya terakhir, Geraha Moderasi Beragama ini luar biasa mengagumkan menurut saya ya, dari sisi performance-nya. Inilah yang pertama sekali saya melihat ada ruang moderasi beragama yang sebagus ini. Iya, baik. Singkat saja Pak, sedikit pesan-pesan moderasi bagi sahabat moderasi di Sulawesi Tenggara. Singkat saja Pak. Begini, jadi saya ingin mengutip satu perkataan Walzer ya. Dia katakan begini, keragaman itu menjadi mungkin karena adanya toleransi. Dan toleransi menjadi penting karena adanya keragaman itu tadi. Itu saja kira pesan saya terhadap seluruh teman-teman. Iya, baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bincang-bincangnya sangat menarik. Ya, sahabat moderasi, demikian bincang-bincang kita kali ini. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan podcast Warta Moderasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 3B. Oh iya.